Baik, kali ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang sifat mustahil bagi Allah. Sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya mustahil bagi Allah, pertama kita harus tahu dulu sifat mustahil ini pembagian dari apa gitu. Yaitu sifat mustahil ini ialah pembagian dari hukum akli atau bisa kita sebut dengan hukum akal. Yang dimana maksudnya dengan hukum akli ini adalah hukum akal sesungguhnya yang dinamakan akal yang sempurna ialah suatu cahaya yang gemilang terletak di dalam hati seorang mukmin. Dari hukum akal tersebut, ini menetapkan suatu barang bagi adanya suatu barang, dan juga ini meniadakan suatu barang karena lantaran tidak adanya suatu barang tersebut gitu. Jadi hukum akal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu wajib, kedua mustahil, dan terakhir yaitu jaiz. Kali ini kita akan masuk ke sifat mustahil bagi Allah. Kita akan membahas sifat mustahil bagi Allah. Saya akan menyebutkan dulu pengertian dari pembagiannya itu. Pertama, wajib. Wajib itu yaitu barang yang tidak dapat diterima pada akal akan ketidakadaannya. Misalnya Allah itu wajib adanya. Jadi barang itu tidak terima akan bahwa Allah itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada gitu. Yang kedua itu sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah suatu barang yang tidak dapat diterima oleh akal akan adanya itu. Misalnya Allah itu tidak ada. Itu ialah salah satu contoh itu bahwa sifat mustahil bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Karena kalau tidak adanya Allah itu maka tidak akan ada yang namanya alam semesta dan juga langit dan bumi. Jadi kita akan masuk juga ke pembahasannya. Di sini ada PPT yang saya buat. Yang pertama, pembahasan kita ini kan tentang sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Lanjut. Di sini ada pengertian sifat mustahil bagi Allah yang dimana yaitu sifat mustahil bagi Allah ialah barang yang tidak dapat diterima pada akal akan adanya suatu hal tersebut. Yang telah saya sebutkan tadi, Allah itu tidak ada. Itu ialah salah satu contoh sifat mustahil. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Karena kalau tidak adanya Allah, maka tidak akan adanya yang namanya alam semesta atau langit dan bumi. Lanjut ke pembahasan materi kita, yaitu penjelasannya. Sifat mustahil ini memiliki 20 sifat. Ya, di mana sifat mustahil ini pertama yaitu adam yang artinya tidak ada. Yang kedua, hudus yang artinya baru. Yang ketiga yaitu fana. Fana itu artinya musnah. Yang keempat, mumatsalatul hawadisi, ya di mana artinya menyerupai makhluk. Dan kelima yaitu ihtiyaju li ghairihi, itu berdirinya dengan yang lain. Dan yang keenam yaitu ta'adud, yang dimana artinya ta'adud itu berbilang-bilang. Dan juga ajuzun, dimana ajuzun ini yaitu lemah. Dan juga kedelapan yaitu karohah, dimana artinya itu terpaksa. Dan ke-9 yaitu jahlun, dimana artinya jahlun itu ialah bodoh. Ke-10 yaitu mautun yang artinya mati. Dan lanjut sumum yang artinya itu tuli. Dan juga bu'mum yang artinya bisu. Umyun artinya buta. Dan juga ajizan yang dimana artinya itu yang lemah. Dan lanjut yaitu mukrohan, dimana artinya mukrohan itu yang terpaksa. Dan lanjut yaitu jahyan, yang dimana itu artinya yang bodoh. Lanjut maitan yang mana artinya mati. As-somma
yang mana itu artinya yang tidak bisa didengar. Dan juga amah yang tidak bisa melihat, dan juga abakamah yang tidak bisa bicara. Ini contoh pembahasan saya. Mungkin saya akan memperbesarkannya. Yang seperti kita lihat ini. Baik, kita lanjut ke pembahasannya dari ini. Itu penjelasan dari 20 sifat mustahil bagi Allah. Penjelasan sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama itu Adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil bagi Allah ini memiliki sifat ini. Karena mustahil bagi Allah itu tidak ada. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, mustahil bahwa Allah itu tidak ada, karena kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada yang namanya alam semesta atau langit dan bumi ini. Ini ialah sifat mustahil bagi Allah. Dan lanjut, itu hudus. Hudus ini artinya baru. Ini ialah salah satu contoh sifat mustahil bagi Allah itu baru. Karena setiap yang baru itu pasti akan ada namanya yang akhir. Seperti yang telah ada dalilnya, itu Al-Hadid ayat 3, di mana berbunyi suratnya itu, saya bacakan. Surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Yang mana huwa dialah, wal awwalu wal akhiru, dialah yang di awal dan juga yang di akhir. Waz zahiru wal batin, dan yang zahir dan juga dan yang batin. Wahwal bikulli syai'in alimun. Wahwal bikulli syai'in, dan dialah atas segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Jadi, yang seperti kita jelaskan tadi, hudus itu artinya baru. Yang sifat ini ialah sifat mustahil bagi Allah. Karena mustahil bagi Allah itu baru. Karena setiap yang baru itu pasti adanya yang namanya itu akhir. Seperti yang telah saya sebutkan surat Al-Hadid tadi ayat 3. Dan ketiga yaitu fana. Fana itu artinya musnah. Musnah ialah salah satu sifat mustahil bagi Allah, yang dimana ini sesuai dengan sifat wajib bagi Allah adalah kekal dan abadi selamanya. Jadi tidak mungkin Allah itu musnah atau tidak kekal. Dan juga penjelasannya terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Jadi mana juga berbunyi seperti Ar-Rahman ayat 26 dan juga ayat 27. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fa'in. Kullu man 'alaiha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha. Kullu man itu artinya semua yang 'alaiha, yang ada di bumi itu, fanin, akan binasa. Lanjut, wa yabqa wajhu rabbika, tetapi tetap kekal wajahnya Tuhanmu, Zul Jalalil wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi mustahil bagi Allah itu musnah, karena sesuai dengan sifat wajib bagi Allah itu adalah kekal dan abadi selamanya. Jadi tidak mungkin Allah itu musnah atau tidak kekalnya. Dan juga ada penjelasan dalilnya dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang keempat itu mumasalatul hawadisi,
Ya dimana memasalawatulil hawadisi ini artinya menyerupai dengan makhluk. Ini ialah tidak ada satupun makhluk seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 ini, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang biasa, yang sama dengan kemampuan dan wujud Allah, sebab Allah itu maha sempurna. Dan ini juga ada penjelasannya dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Lanjut yaitu ihtiyajul li ghairihi. Ya, artinya itu berdiri dengan yang lainnya. Mustahil bagi Allah ini berdiri dengan yang lain. Karena Allah ini memiliki sifat yang maha kuasa. Jadi bagi Allah ini mustahil kalau ia bergantungan dengan yang lain. Lanjut itu ta'adud, yaitu berbilang. Ta'adud itu berbilang. Sesuai dengan sifat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya, baik, lanjut yaitu ta'adud. Ta'adud ini artinya berbilang. Jadi sesuai dengan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ini ialah mustahil bagi Allah ini berbilang atau sebagaimana yang telah saya sebutkan. Saya akan menyebutkan itu sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun dan tidak ada, lahu kufuwan ahad baginya kesetaraan dengan sesuatu apapun. Jadi di sini sebagaimana telah dijelaskan, Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu dan tidak segalanya sesuatu dan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi jelas dalam surat tadi sifat ta'adud ini yang disebut dengan berbilang ialah salah satu sifat mustahil bagi Allah. Ialah sifat mustahil bagi Allah ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ialah satu dan juga tidak berbilang-bilang. Lanjut yaitu tentang ajuzun yang ketujuh. Di mana ajuzun ini artinya lemah. Mustahil bagi Allah ini memiliki sifat lemah. Kenapa? Karena Allah ini tidak memiliki sifat kelemahan atau kekurangannya. Di mana dalilnya itu Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 74. Contohnya, Allah tidak memiliki kelemahan fisik atau mental. Dan di mana kedelapan yaitu karohah, di mana artinya ialah terpaksa. Al-karohah terpaksa. Mustahil bagi Allah ini terpaksa. Sementara Allah ini selalu menghendaki segala sesuatu kebesarannya atas keinginannya sendiri, kebesaran ciptaannya. Dan lanjut itu jahlun yang artinya bodoh.
Allah Maha mengetahui dan tidak bodoh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ini juga ada penjelasannya dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Coba aja lanjut, itu mautun, yang artinya mati. Sifat mautun ini adalah salah satu juga termasuk sifat mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah ini mati, memiliki sifat ini. Karena kalau Allah ini mati, maka alam semesta ini akan hancur. Sifat ini sama sekali tidak dimiliki oleh Allah, karena kematian dan kebinasan ini hanya ada pada ciptaannya. Nah, di mana juga dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 59 yang berbunyi artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang maha hidup kekal dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukup hanya Allah yang maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Lanjut, yang ketujuh yaitu sumum, yang artinya tuli. Sumum, mustahil bagi Allah ini memiliki sifat tuli. Sungguh, Allah yang maha mendengarkan, maha mengetahui segala sesuatu. Terdapat dalam surat Al-Maidah juga ayat 76. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Sungguh yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lanjut, itu bu'mum, di mana bu'mum itu artinya bisu. Itu mustahil bagi Allah itu memiliki sifat bisu atau berdiam saja. Kebenaran Al-Quran ini menjadi bukti bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat bisu. Lanjut, itu umyum, yang artinya buta. Buta ini juga mustahil bagi Allah ini memiliki sifat buta, karena mustahil bagi Allah itu buta karena Allah mampu melihat dan mengawasi segala sesuatu perbuatan makhluk-makhluk ciptanya. Lanjut, itu ajizan, yang artinya yang lemah. Ini ialah salah satu juga sifat mustahil bagi Allah ini, bahwa Allah ini lemah. Mustahil bagi Allah ini lemah karena Allah ini maha agung. Di sini juga ada mukrohan, yang terpaksa, yang telah saya jelaskan di atas tadi. Juga jahian, yang bodoh. Mayitan, mati. Asma, yang tidak bisa didengar, atau ama, yang tidak bisa melihat, dan juga bakama, yang tidak bisa bicara. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, ini ialah 20 sifat yang dimiliki oleh Allah. Dengan 20 sifat ini ialah sifat-sifat yang tidak mungkin adanya pada Allah, karena sifat ini tidak ada pada zatnya Allah. Baik, hanya itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat dengan apa yang telah kita pelajari pada kali ini.